Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang angka indeks. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amalia Siti Azura, Durarin Humairah, Rizky Rofi Hasanah, Friska Widiasari, Meliana Anidia Palupi Agustin, dan Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang angka indeks agregat sederhana. Apa sih angka indeks agregat sederhana itu? Angka indeks ini lebih menekankan agregasi pada suatu barang atau jasa lebih dari satu. Angka indeks agregat sederhana ada 3 macam. Yang pertama ada angka indeks harga agregat sederhana, yang kedua ada angka indeks kuantitas agregat sederhana, yang ketiga ada indeks nilai agregat relatif sederhana. Angka indeks harga agregat sederhana yaitu angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Rumusnya yaitu IHA sama dengan sigma HT per sigma HO dikali 100. Yang mana IHA-nya adalah indeks harga agregat sederhana, sigma HT-nya sama dengan jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu, dan sigma HO-nya sama dengan jumlah barang dan jasa pada periode dasarnya. Selanjutnya, angka indeks kuantitas agregat sederhana. Angka indeks ini yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok pada barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Rumusnya yaitu IKA sama dengan sigma KT per sigma K0 dikali 100. Yang mana IKA adalah indeks kuantitas agregat, sigma KT sama dengan jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu, sigma K0-nya adalah jumlah kuantitas barang dan jasa pada periode dasarnya. Yang terakhir adalah indeks nilai agregat relatif sederhana. Indeks nilai ini menunjukkan perkembangan nilai suatu kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Rumusnya yaitu INA sama dengan sigma VT per V0 dikali 100 atau sama dengan sigma HT KT per sigma H0 K0 dikali 100. Yang mana INA sama dengan indeks nilai agregat, sigma VT sama dengan volume atau nilai pada periode tertentu, V0 sama dengan volume atau nilai pada periode dasarnya. Perhatikan tabel contoh soal angka indeks harga agregat sederhana. Di situ ada harga makanan pada tahun 2007 sampai 2012. Selanjutnya kita jumlahkan dulu harga pada tiap tahunnya. Setelah itu, hitunglah indeks harga agregat kelompok makanan pada tabel tersebut dengan tahun dasar 2010. Menggunakan rumusnya yaitu IHA sama dengan sigma HT per sigma H0 dikali 100. Pada indeks 2007, penyelesaiannya adalah IHA sama dengan sigma HT-nya 41.354 per sigma H0-nya pada tahun 2010 adalah 65.087 dikali 100 sama dengan 64. Selanjutnya, hitung indeks 2008, 2011, dan 2012. Perhatikan tabel di atas. Hitunglah angka indeks kuantitas agregat kelompok makanan pada tabel di atas dengan tahun dasar 2004. Berarti KT-nya adalah pada tahun 2004 yaitu 67,71. Kita hitung indeks 2010 sama dengan IK sama dengan sigma KT-nya yaitu 87,16 per sigma K0-nya yaitu 67,71 dikali 100 sama dengan 92. Hitung dari indeks 2011 sampai 2012. Penyelesaiannya yaitu INA sama dengan 515914 per 411140 dikali 100 sama dengan 125. Jadi, angka indeks nilai agregat tahun 2011 sebesar 125 dapat diartikan bahwa selama 2009 sampai 2011 nilai agregat meningkat 25%.
Materi yang pertama adalah angka indeks relatif sederhana. Angka indeks relatif sederhana disebut juga dengan unweighted index, yaitu indeks yang tanpa memperhitungkan bobot setiap barang dan jasa. Angka indeks relatif sederhana dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah angka indeks harga relatif sederhana, yaitu menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Rumusnya adalah IH sama dengan HT per HO kali 100. IH adalah indeks harga, HT adalah harga sekarang, dan HO adalah harga awal. Yang kedua adalah angka indeks kuantitas relatif sederhana, yaitu menunjukkan perkembangan kuantitas barang dan jasa dibandingkan dengan tahun atau periode dasarnya. Indeks kuantitas sederhana dihitung tanpa memberikan bobot pada setiap komoditas, dianggap masih mempunyai kepentingan yang sama. Rumusnya adalah IK sama dengan KT per KO kali 100. IK adalah indeks kuantitas, KT adalah kuantitas sekarang, dan KO adalah kuantitas awal. Dan yang terakhir adalah angka indeks nilai relatif sederhana, yaitu menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikalikan dengan kuantitas suatu barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Rumusnya adalah IN sama dengan VT per VO kali 100 sama dengan HT kali KT per HO kali KO kali 100. IN adalah indeks nilai, VT adalah nilai sekarang, dan VO adalah nilai awal. Untuk contoh soalnya seperti tabel tersebut. Untuk perhitungannya, tahun dasar 2001, maka angka indeks adalah 100. Indeks harga relatif sederhana untuk tahun 2002 adalah IH sama dengan HT per HO kali 100 sama dengan 1112 per 1014 kali 100 sama dengan 110. Dengan perhitungan yang sama pada nomor B, tahun 2003, 2004, 2005, indeks harga relatif sederhana hasilnya seperti tabel tersebut. Untuk perhitungannya, tahun dasar 2001, maka angka indeks adalah 100. Indeks kuantitas relatif sederhana untuk tahun 2002 adalah IK sama dengan KT per KO kali 100 sama dengan 30 per 31 kali 100 sama dengan 97. Dengan perhitungan yang sama pada nomor B, maka untuk tahun 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007, indeks kuantitas relatif sederhana hasilnya seperti tabel tersebut. Untuk contoh soal seperti tabel tersebut. Untuk perhitungannya adalah tahun dasar 2000, maka angka indeks adalah 100. Indeks nilai relatif sederhana pada tahun 2001 adalah IN sama dengan VT per VO kali 100 sama dengan 33.360 per 31.434 kali 100 sama dengan 106. Dengan perhitungan yang sama pada nomor B, maka untuk tahun 2002 sampai dengan 2006 hasilnya seperti tabel tersebut. Angka indeks tertimbang. Angka indeks tertimbang memberikan bobot yang berbeda di setiap komponen, karena pada dasarnya setiap barang dan jasa memiliki utilitas atau manfaat dan kepentingan yang berbeda pula. Adapun 6 jenis angka indeks tertimbang. Yang pertama adalah formula Lesch-Beers. Yang kedua adalah formula Peschel. Yang ketiga adalah formula Fisher. Yang keempat adalah formula Dilbach. Yang kelima adalah formula Marshall. Yang keenam adalah formula Walsh. Formula Lesch-Beers. Metode ini dikembangkan pada abad 18 akhir untuk menentukan angka indeks tertimbang dengan menggunakan bobot penimbang adalah periode dasar. Dengan rumus formula adalah IL sama dengan sigma HTK0 per
sigma H0 K0 dikali 100. Formula Pesha. Formula ini menggunakan bobot tahun berjalan dan bukan menggunakan bobot tahun dasar. Dengan rumus formula adalah IP sama dengan sigma HTKT per sigma H0 KT dikali 100. Formula Fisher. Formula ini mencoba memperbaiki dari dua formula terdahulunya dengan menggunakan akar perkalian dari dua formula terdahulu. Dengan rumus formula adalah IL sama dengan akar dari IL dikali IP. Formula Durbridge. Formula ini digunakan apabila nilai dari indeks least pair dan indeks pressure berbeda jauh. Indeks ini juga menjadi jalan tengah selain formula Fisher. Indeks ini menggunakan nilai rata-rata dari kedua indeks. Dengan rumus formula adalah ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. Formula Marshall. Formula ini formula yang berbeda, yaitu menggunakan jumlah kuantitas pada tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar. Dengan rumus formula yaitu IMH sama dengan sigma HT dikali K0 ditambah KT per sigma H0 dikali K0 ditambah KT dikali 100. Formula Wells. Formula ini menggunakan perbobotan berupa akar perkalian dari kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar. Dengan rumus formula adalah IW sama dengan sigma HT dikali akar dari K0 KT per sigma H0 dikali akar dari K0 KT dikali 100. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari angka indeks tertimbang, mari kita terapkan pada contoh soal berikut. Perhatikan tabel di atas. Diketahui HO, HT, KO, KT dari masing-masing jenis barang. Lalu perhatikan pertanyaannya, yaitu kita carilah nilai dari IL, IP, IF, ID, IME, dan IW. Langsung saja kita jawab dari yang pertama, yaitu kita mencari nilai IL. Rumus IL sendiri yaitu sigma HTKO dibagi sigma HOKO dikali 100. Terdapat sigma HTKO yaitu jumlah dari perkalian antara HTKO, yaitu hasilnya 168.963 dibagi sigma HOKO yaitu sigma jumlah dari perkalian HOKO yaitu 69.358 dikali 100. Hasilnya yaitu 244. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu kita mencari nilai IP. Rumus IP sendiri yaitu sigma HTKT dibagi sigma HOKT dikali 100. Jumlah dari HTKT yaitu 159.823 dibagi sigma HOKT-nya 65.307 dikali 100, hasilnya yaitu 245. Lalu yang ketiga kita mencari IF. Rumusnya itu sendiri yaitu akar dari IL dikali IP. Akar IL-nya sendiri tadi terdapat 244 dikali IP-nya sendiri tadi 245, jadi akar dari 244 dikali 245 yaitu 3.827. Lanjut yang keempat, kita mencari nilai ID. ID sendiri rumusnya adalah IL plus IP dibagi 2 sama dengan
IL-nya tadi 244 ditambah IP-nya tadi 245 dibagi 2 yaitu 489 dibagi 2 hasilnya 366,5. Lanjut yang kelima yaitu ada IME dengan rumus sigma HT dalam kurung KO plus KT dibagi sigma HO dalam kurung KO plus KT dikali 100. Sigma HT dalam kurung KO plus KT yaitu 328.787 dibagi sigma HO dalam kurung KO plus KT yaitu 134.665 dikali 100 yaitu hasilnya 244,2. Yang terakhir kita mencari nilai dari IW. IW sendiri rumusnya adalah sigma HT akar dari KOKT dibagi sigma HO akar dari KOKT dikali 100. Sigma HT akar KOKT-nya sendiri yaitu 164.242 dibagi sigma HO akar KOKT-nya yaitu 67.258 dikali 100 hasilnya 244,2. Macam-macam angka indeks. Indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, indeks nilai tukar petani, dan indeks produktivitas. Pertama, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen merupakan ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Indeks harga konsumen digunakan untuk mengamati perubahan dalam biaya hidup sepanjang waktu. Kedua, indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar merupakan angka indeks yang menunjukkan perubahan pada harga pembelian barang oleh para pedagang besar. Indeks harga perdagangan besar ditetapkan dalam ukuran atau kuantitas borongan, seperti hasil industri, hasil pertanian, impor, dan ekspor. Ketiga, indeks harga nilai tukar petani. Indeks nilai tukar petani merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. Indeks harga yang diterima oleh petani merupakan indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari barang-barang yang dihasilkan oleh petani. Indeks harga yang dibayar oleh petani merupakan indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari barang atau jasa yang dikonsumsi oleh petani. Dan yang terakhir, indeks produktivitas. Indeks produktivitas merupakan jumlah yang menunjukkan perubahan mendasar dalam periode tertentu terhadap suatu masalah. Masalah penyusunan dalam angka indeks. Pertama, masalah pemilihan sampel, masalah pembobotan perubahan teknologi, masalah pemilihan tahun dasar, dan masalah mengubah periode tahun dasar. Contoh indeks harga konsumen. Pertanyaannya, harga untuk jenis barang kopi pada tahun 2005 Rp18.000 per unit. Sedangkan harga pada tahun dasar Rp9.000 per unit. Maka, berapa indeks harga pada tahun 2005? Jawabannya, kita dapat menggunakan rumus IHK sama dengan PN per PO dikali 100, di mana PN merupakan harga sekarang dan PO merupakan harga pada tahun dasar. Langsung kita masukkan untuk PN diketahui yakni 18.000 dan PO 9.000 dijumlah sama dengan 200. Jadi indeks harga pada tahun 2005 yakni 200. Contoh yang kedua,
di mana rumus untuk mencari indeks harga konsumen inflasi yaitu IHKN min IHKO per IHKO kali 100%, di mana IHKN merupakan indeks harga konsumen periode ini dan IHKO merupakan indeks harga konsumen periode lalu. Jawabannya kita menggunakan rumus inflasi yang tadi, yaitu IHKN min IHKO per IHKO kali 100%. Diketahui IHKN-nya yaitu 164,5 dan IHKO-nya 127,91%. Dijumlahkan semuanya menjadi hasilnya yaitu 28,57%. Ingat, inflasi selalu dinyatakan dengan persen. Nah, untuk pembahasan materi yang terakhir yaitu angka indeks menggunakan Microsoft Excel. Di sini ada 5 langkah untuk mencari indeks list buyers. Yang pertama, masukkan data ke dalam sheet Microsoft Excel. Nah, yang kedua, masukkan jenis komoditas pada kolom A, data harga periode dasar pada kolom B, harga berlaku pada kolom C, dan kuantitas pada kolom D. Yang ketiga, lakukan operasi sederhana berupa perkalian pada kolom E dengan formula B2 dikalikan dengan D2 dan juga pada kolom F dengan C2 dikali D2. Yang keempat, lakukan operasi penjumlahan dengan rumus sama dengan sum E2 dibagi E9 pada kolom E baris ke-10, begitu juga pada kolom F5. Nah, langkah yang terakhir yaitu lakukan operasi pembagian dengan rumus sama dengan F10 dibagi E10. Tekan enter, nilai indeks list buyers ada pada sel tersebut. Demikian penjelasan tentang angka indeks menggunakan Microsoft Excel. Sekian penjelasan angka indeks dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.